Hai, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Tentunya memasuki babak 4 video World Cup 2023. Cukup banyak kabar mengejutkan teman-teman. Dan partai kali ini juga partai yang sangat-sangat menarik antara Grandmaster Hikaru Nakamura menghadapi Grandmaster India Ramesh Babu Pragnananda. Bagaimana permainan ini berlangsung? Mari kita simak bersama di Catur Talk Indonesia. Balik teman-teman, di sini Hikaru Nakamura putih memulangkah dengan pion ke C4. Ia memilih pembukaan Inggris. Kuda ke F6, kuda ke C3, lalu pion ke C5. Berlanjut pion ke G3 sehingga dengan G3 merupakan variasi fianchetto gajah ke depan pada pembukaan Inggris. D5 berlanjut, maka pion memukul pion, kuda menerima, lalu gajah ke G2. Kuda mundur ke C7, kuda aktif ke F3. Di sini kuda ke C6, lalu D3 saat ini. Pion ke E5 langsung juga mengontrol petak sentral. Di sini kuda ke D2 bermanuver ke depan untuk juga mengancam pion, di mana juga ada kemungkinan ke depan, di mana memukul kuda mengurangi defender terhadap pion. Gajah ke E7 mempersiapkan rokade. Kuda ke C4 saat ini, dan masing-masing pemain melakukan rokade teman-teman. Terlebih dahulu di dalam pos ini mungkin ada yang bertanya, mengapa bang tidak dicoba saat ini gajah memukul kuda? Kemungkinan yang tidak diinginkan oleh Hikaru, walaupun teman-teman mendapatkan pion, tetapi gajah ke F6 ini cukup kuat ke depan. Dimana misalkan kita ambil lanjutan kuda memukul pion C6 juga mengancam Montri. Masalahnya gajah akan memukul kuda tempo skak. Pion tentu menerima, ada Montri ke F6. Di sini ke depan mengancam kuda juga masih mengancam pion. Ada juga ke depan untuk gajah mencegah rokade. Dan posisi inilah yang tidak diinginkan oleh Hikaru, walaupun secara komputer ini masih sebanding. Kita kembali. Oleh sebab itulah teman-teman, di sini juga langsung pengamanan Raja Rokade dari putih. Maka F6 saat ini dari Pragnananda tentunya dengan simpel menambah dukungan terhadap pion sentralnya. Pion ke F4 langsung juga mendobrak, juga ke depan berencana membuka file F. Di sini pion memukul pion, gajah menerima, maka kuda saat ini ke E6 berlanjut mengancam gajah. Masih merasa penting gajah ke depan sehingga gajah mundur ke D2. Gajah ke D7 saat ini, lalu kuda ke D5 menempatkan di sentral ke depan untuk juga menukarkan kuda terhadap gajah sehingga Hikaru berencana memiliki gajah tetapi hitam memiliki kuda. Berlanjut benteng ke B8 saat ini mendorong ke depan pion untuk mengusir kuda, maka pion ke E4 berlanjut. Pion ke E4 di mana ke depan apabila terjadi pertukaran teman-teman, apabila juga diusir kuda ini, kuda dapat bermanuver sehingga petak-petak ini menjadi kuat, walaupun tentunya dengan pion melaju memberikan juga secara penuh akses terhadap petak D4. B5 fokus rencana, maka terlebih dahulu kuda memukul gajah tempo skak, Menteri menerima, baru kuda ke E3 saat ini. Kuda ke D4 berlanjut, begitupun dengan Ramesh Babu Pragnananda, ia juga langsung menempatkan kudanya di sentral. Kuda ke D5 berlanjut mengancam Menteri ke D6, lalu gajah ke F4. Tentunya juga kita lihat teman-teman ketika juga Menteri dan benteng berada dalam satu diagonal, sehingga gajah ke F4, tentunya kuda menutup dan Menteri ke D2 saat ini. Tentunya cukup masuk akal, di mana pengembangan Montri mempersolid gajah juga menghubungkan benteng satu sama lain. Tetapi ada sebuah pendekatan teman-teman yang dibahas juga oleh para Grandmaster, yaitu dengan B4 dapat dimainkan. Di mana juga tentunya di dalam pos ini langkah pion untuk juga mengancam pion adalah pilihan. Apabila dicoba menerima pion ini teman-teman, yang terjadi baru Menteri ke D2 menekan. Dan apabila saat ini A5 mencoba mensupport pion ini, Menteri ke F2 sangat kuat mengancam kuda teman-teman. Kuda ke E6 misalkan mundur, maka D4 langsung juga mengusir kuda, tidak mungkin kuda berpindah karena Menteri akan tumbang, sehingga kuda saat ini tentunya memukul gajah. Pion menerima saat ini juga mengancam Menteri, tentunya pion menerima kembali, pion memukul kuda, pion menerima, dan benteng ke D1, di mana posisi yang cukup enak ke depan bagi putih. Namun tentunya Hikaru memiliki perspektif yang berbeda. Kita kembali ke partai aslinya, ia langsung terlebih dahulu memainkan Menteri ke D2, maka B4 saat ini, dimana juga tidak langsung mengizinkan untuk pion melaju ke B4, langsung juga dihentikan oleh Pragnananda. Benteng ke C1 saat ini, maka benteng ke C8, pion ke H3, di mana ke depan mendorong pion teman-teman, juga menempatkan gajah tetap di diagonal ini.
Gajah ke B5 berlanjut langsung juga secara tidak langsung mengancam benteng. Benteng ke F2 juga ke depan dapat mereposisi gajah. Raja ke H8 dan berlanjut G4 saat ini. Kuda ke E6 mengancam gajah. Di sini gajah terlebih dahulu ke F1, maka kuda memukul gajah. Menteri menerima. Gajah ke C6 saat ini kembali mengancam kuda. Kuda ke E3 mundur, maka gajah ke D7. Berlanjut kuda ke C4 mengancam juga menawarkan pertukaran. Menteri ke E7, maka benteng ke C2 menumpuk benteng di file C, mengancam ke depan pion. Di sini kuda memukul kuda, benteng menerima. Gajah ke E6 berlanjut mengancam benteng. Benteng mundur ke C2, maka gajah memukul pion, dan menteri tentunya ke E3, di mana juga mengembalikan pion 3 kali mengancam pion. C4 berlanjut, maka pion memukul pion. Menteri ke C5 memaksa pertukaran menteri. Di sini Hikaru tentunya menyepakati menteri memukul menteri. Benteng menerima. Benteng ke D2 berlanjut menguasai file terbuka, di mana ke depan dapat juga ke baris ke-7 menggerogoti pion di baris ke-7. Dan Rames Babu Pragnananda melanjutkan dengan benteng ke C8, lalu raja ke F2. Dan bagaimana saat ini Pragnananda melanjutkan? Kita melihat teman-teman dari segi waktu bahwa Hikaru 4 menit, sedangkan di sini Pragnananda kurang dari 1 menit teman-teman. Langkah benteng mundur 1 langkah adalah sebuah opsi, tetapi langsung A5 dipilih Pragnananda. Benteng ke D5 saat ini, maka A4 berlanjut juga mendorong ke depan terus pion teman-teman. Dan disinilah posisi kritikal di mana juga Hikaru memainkan gajah ke D3, dan ini bukan pilihan yang terbaik teman-teman. Di dalam posisi seperti ini bahwa raja ke E3 adalah opsi yang juga dibahas tentunya. A3 misalkan saat ini, maka benteng memukul benteng, pertukaran pion memukul pion. Apabila B3 ada benteng ke D1 teman-teman, di mana ancaman skakmat. G6 membuka ruang bagi raja, dilakukan skak, raja berpindah. Raja ke D4, tempo juga mengancam benteng terlebih dahulu. Benteng ke A5, ada raja ke C3 menghentikan pion tentunya. Benteng memukul pion, di sini raja ke B2 menghentikan pion, juga gajah menjadi tidak aktif, dan juga setelah benteng berpindah C5 dapat mempersiapkan pion putih untuk menuju petak promosi. Namun kita akan melihat bedanya, kita kembali ke partai aslinya. Di dalam posisi ini dipilih tentunya langsung dengan gajah ke D3, maka berlanjut raja ke G8, raja ke E3, benteng ke C7 saat ini, raja ke D4, benteng ke B8, dan sebuah langkah yang menarik yang coba dibangun oleh Hikaru Nakamura di posisi waktu yang sudah krisis tentunya. C5 dimainkan. Tetapi tentunya di sini Pragnananda juga tidak jatuh dalam jebakan raja ke F8 dipilih. Apabila langsung hitam menyepakati, terlihat memberikan bentengnya Hikaru, masalahnya pion menerima, 2 pion ini sangat kuat ke depan. A3 misalkan, masalahnya C6 teman-teman saat ini. Pion memukul pion, di sini benteng ke B1, pion ini akan dihentikan ke depan. Sebagai contoh raja ke B8, benteng akan memukul pion, raja ke E8, raja ke C5, benteng ke D8 saat ini, maka D6, benteng berpindah, maka benteng memukul pion. Kita lihat, pion ini juga ke depan teman-teman, tak terhentikan. Benteng juga ikut membantu ke depan saat ini, gajah juga ikut membantu. Sangat-sangat menarik bagaimana posisi yang bisa saja terjadi. Kita kembali ke partai aslinya. Di dalam posisi ini lagi-lagi Pragnananda tentunya tidak jatuh dalam jebakan. Ia raja ke F8 tentunya menghentikan pion-pion ini ke depan, berpotensi untuk promosi. Berlanjut benteng ke F1 saat ini, mungkin mendorong pion ke depan memanfaatkan pinan. A3 saat ini, maka benteng wajib ke A1 tentunya mengancam gajah. Gajah ke B3, pion memukul pion, maka benteng ke A7 langsung juga mengapin teman-teman. Benteng ke D6 saat ini, maka pion memukul pion, dan setelah benteng ke B6 teman-teman, di sini juga Hikaru menawarkan draw dan disepakati oleh Rames Babu Pragnananda. Mengapa demikian? Karena konsepnya teman-teman, apabila kira-kira dilanjutkan yang terjadi seperti ini, benteng langsung juga melakukan skak misalkan, maka di sini raja ke C3, gajah ke F7 menyelamatkan diri, pion ke C6 dapat dimainkan. A2 misalkan, maka gajah ke C4 terpaksa menukarkan, dan benteng ke A8, di sini benteng ke B2, H6 langkah tunggu, raja ke D3, G5, maka di sini C7 misalkan menawarkan pertukaran, dan inilah kira-kira posisi yang terjadi, dan tentunya sebanding teman-teman. Sangat-sangat menarik tentunya bagaimana performa Rames Babu Pragnananda di dalam FIDE World Cup, di mana pada sampai tahap ini ia berhadapan dengan top Grandmaster Hikaru Nakamura. Berikut tingkat akurasinya.
Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Hikaru Nakamura 93,7% dan Ramesh Babu Pragnananda 93,2% dan cukup sebanding tentunya. Demikianlah ulasan catur hari ini, dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Apabila ada saran ke depan dan juga request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.